Terima kasih sudah gabung kembali di pembelajaran matematika online Bu Helvi. Anak-anak, pada kelas kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan bangun datar. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang kekongruenan bangun datar segitiga. Baik anak-anak, sebelum kita membahas tentang kekongruenan bangun datar lebih lanjut, ada yang sudah tahu dengan arti kata kongruen? Ya, betul. Kongruen itu artinya sama. Nah, bagaimana kalau dua bangun datar dikatakan kongruen? Ya, yang pertama syaratnya tentu sudutnya sama besar. Kemudian yang kedua, ya, sisi-sisinya juga sama panjang. Nah, selanjutnya apa saja contoh kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, betul. Yang pertama ada atap rumah, genteng ya. Kemudian apa lagi? Ya, ada jendela rumah. Oke, kemudian apa lagi? Ubin di lantai. Iya. Nah, masih banyak lagi yang lain contoh-contoh kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kekongruenan ini kita bahas secara matematika? Silakan kalian simak penjelasan Ibu pada slide berikut. Anak-anak, setelah kalian memahami tentang kekongruenan bangun datar secara umum, nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kekongruenan segitiga. Untuk memahami syarat kekongruenan dua segitiga atau lebih, silakan kalian simak ilustrasi berikut. Dari ilustrasi tersebut, dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang atau disingkat dengan SSS atau sisi, sisi, dan sisi. Dari ilustrasi di atas, dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat. Dua buah sudut yang bersesuaian sama besar serta sisi yang menghubungkan kedua titik sudut tersebut sama panjang atau disingkat dengan SDSSD atau sudut sisi sudut. Dari ilustrasi di atas, dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat, dua sisi yang bersesuaian sama panjang serta sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar atau disingkat SSDS atau sisi sudut sisi. Baik anak-anak, agar kalian lebih paham dengan konsep kekongruenan, silakan kalian simak contoh-contoh soal berikut. Baik anak-anak, sekarang kita bahas contoh-contoh soal kekongruenan. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Ada segitiga PQR, di mana segitiga PQR ini sama kaki
dengan PR sama dengan QR. Berarti PR sama dengan QR. Jika garis RS adalah garis bagi yang ditarik dari titik R, jadi ada garis bagi yang ditarik dari titik R, yaitu garis RS, maka segitiga PRS akan kongruen dengan segitiga QRS sesuai dengan ketentuan. Jadi sesuai dengan konsep yang kita pelajari sebelumnya, kira-kira syarat mana yang dipenuhi oleh bangun datar ini. Sekarang kita lihat satu persatu. Diketahui PR sama dengan QR. Jadi yang pertama, PR sama dengan QR, itu memiliki sisi yang sama panjang. Kemudian yang kedua, karena ada garis bagi RS yang membagi sudut R dua bagian sama besar, maka akan diperoleh sudut PRS sama dengan sudut QRS. Berarti memiliki sudut yang sama. Kita tulis di sini SD. Kemudian selanjutnya, garis bagi RS merupakan sisi bersama dari segitiga PRS dan segitiga QRS. Jadi sama-sama memiliki sisi RS. Dan ini merupakan sisi yang sama panjang. Jadi segitiga PRS dan segitiga QRS saling kongruen memenuhi syarat sisi, sudut, dan sisi. Atau dari gambarnya bisa kita lihat sisi, kemudian sudut, kemudian sisi, seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang kedua, pada gambar di bawah, garis KL sejajar dengan garis MN. Ini ada garis KL sejajar dengan MN. Jika KO sama dengan ON, maka segitiga KLO kongruen dengan segitiga NMO dengan ketentuan. Dari diketahui KL sejajar dengan MN, maka kita peroleh sudut OKL itu sama dengan sudut MNO. Jadi kita tulis ini sudut MNO. Jadi memenuhi syarat memiliki sudut yang sama besar. Kita tulis SD. Kenapa? Karena sudut yang saling berseberangan. Kemudian yang kedua, dari diketahui KO sama dengan ON. Berarti sama-sama memiliki sisi yang sama panjang. KO sama dengan ON. Berarti unsur pertama sama-sama memiliki sudut yang sama besar. Yang kedua sisi yang sama panjang. Sekarang yang ketiga kita lihat sudut MON. Kita tulis sudut MON itu sama dengan sudut KOL. Jadi kita tulis sama dengan sudut KOL. Kenapa? Karena sudut yang saling bertolak belakang. Jadi memenuhi unsur sudut yang sama besar. Jadi segitiga KLO dengan segitiga NMO saling kongruen karena memenuhi syarat sudut, sisi, dan sudut. Jadi jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ada trapesium PQRS, kemudian ada garis QS dan PR. Pernyataan yang tidak benar tentang trapesium PQRS di atas adalah, jadi yang diminta adalah pernyataan yang tidak benar. Kita lihat segitiga POS kongruen dengan segitiga QOR. Nah, ini pernyataan yang benar. Berarti bukan jawaban. Kemudian segitiga PRS kongruen dengan segitiga QRS. Ini pernyataan yang benar. Kemudian yang C, segitiga PSQ, kita lihat PSQ kongruen dengan segitiga QRP. Pernyataan yang benar. Dan kita lanjut yang D, segitiga SOR
kongruen dengan segitiga POQ. Itu pernyataan yang tidak benar. Jadi jawaban adalah D. Karena sisi-sisi yang bersesuaiannya tidak sama panjang, seperti itu. Oke, selanjutnya anak-anak nomor 4. Pada gambar berikut, segitiga ACD dan segitiga DBE adalah pasangan segitiga yang kongruen. Panjang CE adalah. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Ya, berdasarkan konsep kongruen dan sisi-sisi yang diketahui, kita bisa menyelesaikan soal ini. Kamu lihat, BE itu sama dengan AC. Berarti di sini 13. Bisakah kita cari CD? Ya, kita cari CD dengan bantuan segitiga siku-siku ADC memakai konsep Pitagoras. Kamu perhatikan segitiga ACD. Ya, ACD. Kita akan mencari sisi CD. Maka CD bisa kita cari dengan teorema Pitagoras, yaitu akar dari 13 kuadrat, ya sisi miringnya ya, kita kurang dengan sisinya yang lain, yaitu 5. Jadi di sini 5 kuadrat. Jadi kita selesaikan 13 kuadrat yaitu 169, 5 kuadrat yaitu 25. 169 dikurang 25 adalah 144. Akar 144 adalah 12. Berarti dari C ke D adalah 12. Jadi kita tandain di sini C ke D 12. Nah, pertanyaannya berapakah panjang CE? Nah, panjang CE bisa kita cari dengan pengurangan sisi CD dikurang dengan sisi DE. Karena sisi DE itu sama dengan AD, berarti DE itu nilainya juga 5. Jadi di sini bisa kita ganti CD-nya 12 dikurang DE-nya 5, maka panjang CE adalah 7 cm. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Kemudian nomor 5, anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga ABC dan segitiga DEF adalah dua segitiga yang kongruen. Panjang DF adalah. Jadi di sini yang ditanya adalah panjang DF. Jadi kita tandain di sini. Sisi AC Memiliki sudut X dan sudut lingkaran hitam. Jadi kita tandai di sini sama. Kemudian selanjutnya ada sisi AB yang merupakan kaki sudut bagi A, yaitu besarnya X. Nah, kita lihat di segitiga yang sebelah ini mana yang merupakan kaki sudut dari sudut yang besarnya X, yaitu sisi DF. Kalau begitu, DF panjangnya sama dengan AB, yaitu 7 cm. Jadi jawabannya adalah C, seperti itu. Oke, bagaimana anak-anak dengan penjelasan Ibu barusan? Apakah kalian sudah paham? Ya, agar lebih paham kalian memperbanyak latihan-latihan soal mengenai kekongruenan. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan Ibu tentang kekongruenan bangun datar segitiga. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.